Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang paling indah kita ucapkan di permulaan aktivitas kita kecuali pujian kita dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana senantiasa petunjuk, rahmat, hidayahnya menghiasi diri kita, yang mudah-mudahan dengan atas semua itu kita bisa berupaya untuk bertakwa dan beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan seraya berharap semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi salah satu suri tauladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan, aktivitas dunia ini dan juga untuk aktivitas akhirat. Begitu juga keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar. Yang mudah-mudahan kita berupaya untuk mempelajari perjalanan hidup mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah izinkan nabinya untuk memberi syafaat kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas kaidah tentang sungguh merugi pembuat dusta. Pada pekan lalu kita menyinggung dengan kesimpulannya bahwa jangan sekali-kali kita mendusta atas nama Allah, dan jangan kita berdusta atas nama Rasulullah. Begitu juga kita jangan berdusta kepada sesama manusia, karena semua orang yang berdusta mengenai hal semua itu, maka dia adalah orang yang paling merugi. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada kaidah yang keenam, yaitu wassulhu khairun. Artinya adalah perdamaian itu lebih baik. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu di antara kaidah-kaidah membangun masyarakat, membina, memperbaiki serta membetulkan problematika dan semua penyebab yang menjurung kepada kehancuran di tatanan kehidupan sosial. Tentu yang paling utama dari masyarakat itu adalah elemennya adalah keluarga. Maka kaidah ini datang dengan konteks pembahasannya, yaitu sesuatu yang terjadi di antara pasangan suami istri, berupa keadaan yang menyebabkan mereka berselisih. Namanya dua insan yang harus bisa bersatu dalam satu rumah dengan jenis kelamin yang berbeda, kemudian dengan watak dan tabiat yang berbeda, pasti terdapat gesekan-gesekan sehingga yang akhirnya bisa mendorong kepada penceraian. Tetapi kaidah ini menekankan bahwa perdamaian di antara keduanya itu akan lebih baik sehingga tidak menjerumus kepada penceraian. Ayat ini tentunya di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surah An-Nisa ayat 128 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyujan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuhha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Bagaimana konteks ayatnya? Allah berfirman, dan jika seorang wanita khawatir akan nusud atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya itu kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusud dan tidak taat dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konteks ayat ini berarti berhubungan dengan keluarga, suami istri. Dan kita bisa mengatakan di dalam ayat itu ada kalimat wasulhu khair, bahwa perdamaian itu adalah lebih baik. Kita juga bisa mengatakan bahwa semua ayat yang di dalamnya terdapat kata wasulhu khair atau ada perdamaian, bahwa itu menunjukkan adalah tafsir daripada kaidah yang disebutkan dalam Al-Quran ini.
Di antara kesesuaian ini masih tepat di dalam surah An-Nisa ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya, siapa? Suami istri. Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana perdamaian sangat ditekankan di dalam kaidah ini. Karena kenapa? Ibnu Atiyah berkata, mengkukuhkan tentang urgensinya, pentingnya perdamaian itu, beliau dalam firman-Nya wasulhu khair. Beliau mengatakan ini lafadznya umum. Sehingga dari aspek apapun, konsekuensi perdamaian yang hakiki, yang jiwa akan merasa tenang kepadanya dan perselisihan menjadi hilang, itu adalah secara mutlak lebih baik. Jadi perdamaian apapun, ketika ada perselisihan yang bisa membuat lebih tenang dengan berdamai, itu adalah lebih baik. Dan secara khusus ini memang bertemakan dengan perselisihan antara suami istri. Juga yang lebih baik dari mereka adalah berdamai daripada mereka bercerai. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna secara ringkas dari kaidah ini tentu bahwasannya apabila seorang perempuan khawatir akan suaminya bersifat nusuk, yakni dia merasa akan sewenang-wenang terhadap perempuan, tidak menyukainya dan berpaling darinya, maka yang terbaik di antara keduanya adalah perdamaian. Dengan cara si perempuan itu merelakan dirinya agar supaya tetap bersama dengan suami. Contohnya dia ridho dengan nafkah yang diberikannya dengan lebih kecil daripada sebelumnya, dengan pakaian yang diberikan, tempat tidur ala kadarnya, kemudian tempat tinggal juga ala kadarnya, atau pembagian giliran hari dengan cara menggugurkan haknya, atau memberikan giliran hari dan malamnya untuk suaminya dan madunya. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila telah sepakat kedua suami istri tentang hal ini, maka tidak mengapa. Mereka akan lebih berdamai sehingga terhindar dari perceraian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasulhu khair, dan perdamaian itu akan lebih baik. Karena kalau sudah bercerai nanti akan dampak lebih buruk daripada itu. Karena apalagi kalau seorang suami istri sudah memiliki anak, maka dengan bercerainya antara kedua belah pihak, dia akan mengakibatkan timbulnya efek yang negatif kepada pendidikan anaknya untuk masa yang akan datang. Dan dapat kita ambil kesimpulan juga bahwa keumuman lafaz ini wasulhu khair, perdamaian itu adalah lebih baik, bahwasannya juga perdamaian apapun, dari konteks segi apapun, tidak hanya dalam suami istri, tapi dalam segi kehidupan yang lain, yang akan menimbulkan perdamaian, yang akan tenang dengannya, tidak menjadi perselisihan, maka itu adalah lebih baik. Karena di sana terdapat apa? Kasih sayang, terdapat ketenangan, dan akan saling memaafkan. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketahuilah bahwa hukum itu, antara hukum-hukum tidaklah sempurna sampai adanya penyebab-penyebabnya dan tidak ada penghalang-halang dalam suatu hukum tadi. Maksudnya gimana? Jadi ketika hukum perdamaian itu akan muncul di hadapan seseorang ketika penyebabnya itu hilang. Dan orang ketika terjadi perselisihan itu terkadang kikir untuk menggugurkan haknya karena ada kekikiran. Maka Al-Quran menyebutkan penyebab orang ketika ada perselisihan, dia tidak mau berdamai karena ada rasa kikir dalam dirinya. Dia masih ngotot harus mendapatkan haknya, begitu kira-kira. Makanya Allah menyebutkan di dalam ayat yang tadi wa uhdiratil anfusus syuhha, bahwa walaupun manusia itu menurut tabiatnya itu kikir. Di sini adalah kata kuncinya bahwa seseorang kalau di dalam jiwanya itu punya rasa kikir, artinya ketika perselisihan dia haknya harus mesti dia penuhi dan nggak mau digugurkan, maka selama dia
pelit terhadap dirinya untuk menggugurkan haknya, maka perdamaian tidak akan datang. Tetapi kalau dalam jiwa kikir kita hilangkan sifat yang rendah ini, maka akan membuahkan hasil kepada kita dalam perselisihan sekecil apapun, bahkan sebesar apapun. Kalau jiwanya menjadi tidak kikir, alias dia mudah untuk memaafkan orang lain, kemudian rela menggugurkan haknya yang seharusnya dia harus dapatkan, maka akan terdorong muncul perdamaian. Subhanallah, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita renungkan dalam kaidah Al-Quran ini, kita akan mendapatkan keluasan kaidah ini dan mengaplikasikan dari berbagai tempat. Bahkan bukan hanya hubungan suami istri atau juga konteks kehidupan sehari-hari, bahkan dalam konteks perang saja. Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan, memuji untuk orang itu lebih berdamai daripada terus berkelanjutan. Subhanallah. Allah puji dengan nyata dalam surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha amradatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebaikan bisikan-bisikan mereka. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan yang orang menyuruh manusia memberi sedekah, berbuat ma'ruf, mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barang siapa yang berbuat demikian, maka keridhaan Allah, maka kelak akan memberi kepadanya pahala yang besar. Subhanallah. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perdamaian itu lebih baik, bukan hanya dalam konteks rumah tangga, begitu juga konteks yang lebih besar seperti peperangan, bahwa berdamai itu lebih baik. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita berhenti pada perdamaian ketika orang melakukan perang. Berdamai itu lebih baik. Bahkan kita renungkan surah Al-Anfal pada permulaan ayat, kita akan merasa takjub bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulainya ayat ini dengan firman-Nya, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah bahwa harta rampasan perang itu adalah kepunyaan Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu data bainikum. Katakan oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara sesama. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, jawaban dari pertanyaan tentang mereka bertanya harta rampasan perang itu tidak langsung datang, malahan datang petunjuk dulu, perintahan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbaiki dulu hubungan antara sesama. Kemudian apalagi taat kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah, lihat. Jadi ketaatan didahulukan dulu sebelum hak pribadinya. Nah, kita kalau nanti ada perselisihan maka kita damaikan dulu, sehingga kalau seandainya ini dilalaikan maka tentu akan terjadi perebutan dalam mendapatkan harta rampasan perang. Jadi pokok-pokok ini adalah sebab utama menjadi keburukan tatkala orang sudah tidak mendepankan kepentingan bersama di antara bertakwa kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian juga memperbaiki hubungan sesama dirinya. Mungkin di antara rahasia dalam ditundanya dari pertanyaan ini ada menjelaskan bahwa berperang untuk mendapatkan dunia di antaranya adalah harta rampasan, merupakan sebab rusaknya hubungan. Karena ketika berperang bukan untuk mencari mendapatkan harta rampasan begitu, perang, tetapi dia untuk mendapatkan ketaatan kepada Allah, untuk memperbaiki hubungan. Subhanallah. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga saking pentingnya tema tentang perdamaian, maka syariat membolehkan orang yang punya hutang disebabkan melakukan perdamaian di antara manusia,
Itu diberi menerima zakat. Subhanallah. Ketika ada orang yang kelilit hutang, disebabkan dia sudah memperdamaikan kedua orang yang berselisih, maka orang yang punya hutang tadi karena mendamaikan orang itu berhak menerima zakat. Subhanallah. Itu saking diperhatikan dalam Islam. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila makna yang kuat dan komprehensif dari ayat yang mulia ini, wasulhu khair, perdamaian itu lebih baik, telah jelas, maka termasuk hal yang penting bagi kita adalah mengambil manfaat dari kaidah Al-Quran ini. Dan kita berusaha untuk memperluas kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dalam lingkup keluarga antara seorang suami dan istrinya, tapi juga kita lihat bagaimana sosok suri tauladan kita, Nabi SAW telah mempraktekkan hal ini, diaplikasikan dalam kehidupan beliau, baik di rumah tangganya, kemudian dan di masyarakat setempat. Contohnya lihat, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh ini adalah ketika Nabi SAW, istri beliau salah satunya adalah Ummul Mukminin Saudah binti Jam'ah. Beliau itu sudah tua. Lalu terlintas dalam hati Nabi SAW untuk menceraikan karena sudah tua istri beliau. Maka wanita ini, Ummahatul Mukminin ini, dia adalah wanita yang cerdas, memiliki akal yang pintar. Maka dia melakukan perdamaian daripada dia bercerai atau diceraikan oleh Nabi SAW. Maka dia memberikan gilirannya hari dia untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi SAW menerimanya, dan ketika itu tidak jadi penceraian, artinya jadi berdamai. Tetap Saudah binti Jam'ah tetap hidup bersama Rasulullah SAW. Lihat bagaimana konteks ini, perdamaian Nabi SAW menerima karena itu akan lebih baik dalam kehidupan rumah tangga. Maka kita juga sama. Kalau ada problematika dalam rumah tangga, maka berikan solusi dulu. Apakah ada jalan keluar yang bisa lebih bermanfaat daripada kita nanti bercerai dalam keluarga kita, lalu mengorbankan anak-anak kita yang sejatinya mereka membutuhkan bimbingan, arahan, terutama pendidikan untuk masa depan yang akan mereka arungi. Kemudian yang kedua juga contohnya adalah Nabi mengaplikasikan ini dalam kisah Barirah. Dia adalah seorang budak perempuan yang dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di mana dia Barirah ini sudah tidak menyukai lagi bersama suaminya. Jadi sudah tidak punya hajat lagi lah, sudah tidak mencintai suaminya. Tetapi suaminya ini masih tetap mencintai Barirah dan menginginkan untuk tetap bersama dengan Barirah. Sehingga lihat Ibnu Abbas menggambarkan bagaimana rasa cintanya Mugis terhadap Barirah ini. Suaminya itu lihat seolah-olah lihat, aku melihatnya di jalan-jalan penjuru kota Madinah dan air matanya mengalir membasahi jenggotnya. Dia berusaha membuatnya, yakni Barirah itu ridho agar dia tetap bersama dengan Mugis tadi. Lihat bagaimana kedalaman cinta Mugis terhadap Barirah. Lalu Nabi SAW memberikan perdamaian kepada Barirah untuk kembali bersama dengan suaminya. Kata Nabi, bagaimana engkau kembali kepadanya? Maka kata Barirah menjawab, wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku? Maka Nabi mengatakan, aku hanya menengahi saja. Maka Barirah mengatakan, aku sudah tidak memiliki hajatnya kepada beliau. Maka sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam kisah ini juga Nabi SAW berusaha untuk menjadi penengah di antara pasangan suami istri yang berpisah. Beliau memberikan saran kepada salah satu pasangan suami istri tersebut dengan harapan menerima saran tersebut. Dan beliau tidak memaksa. Dan beliau tidak memaksa karena di antara tonggak rumah tangga adalah adanya rasa cinta dan hasrat.
Walaupun suaminya punya cinta yang mendalam kepada istrinya, sementara istrinya sudah tidak punya hasrat lagi, tidak punya rasa cinta yang luar biasa, maka itu kembali kepada kedua belah pihak. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita di dalam kehidupan. Kalau ada nanti suami istri tetangga kita atau kerabat kita yang kita kenal, mereka juga hendak berpisah, maka kita setidaknya memberikan solusi kepada mereka, memberikan kabar kepada mereka bahwasannya perdamaian itu lebih baik. Kalau mereka dapat berdamai, maka itu lebih baik. Tapi kalaupun tidak, maka kita tidak memaksanya, sebagaimana kisah yang disebutkan tadi tentang Barirah dengan Mugis. Kemudian sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang ketiga adalah suatu kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam menuju penduduk Kuba. Ya, ketika beliau diberitahukan bahwasannya mereka itu saling berkelahi antara satu dengan yang lain, dengan sampai melempar batu antara satu, maka kalau bahasa kita sekarang tawuran begitu. Jadi mereka melakukan tawuran antara satu dengan yang lain sampai dengan melempar batu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan informasi itu, beliau berkata, "Pergilah bersama kami, kita akan damaikan di antara mereka." Subhanallah, lihat. Nabi juga, ini contoh teladan kita yang patut kita contoh dari Nabi. Ketika kita menjadi pimpinan, kemudian kita menjadi orang yang ditokohkan dalam masyarakat, ketika terjadi perselisihan di antara masyarakat, maka kita harus menjadi orang yang bisa mendamaikan mereka. Sebagaimana Nabi SAW dalam kisah ini menuju penduduk Kuba, beliau berusaha untuk mendamaikan mereka yang sedang berkelahi sampai melemparkan batu satu sama lain. Kemudian juga contoh yang lainnya, yang keempat, lihat bagaimana ini madrasah, alumni madrasah Nabi SAW, yaitu Ibnu Abbas. Beliau juga lihat mengajak berdamai dengan mengaplikasikan kaidah ini. Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berdebat dengan kaum Khawarij, ya. Kaum Khawarij ini adalah orang-orang yang keluar melawan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu taala, sehingga mereka menentang Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Abbas datang kepada mereka lalu menjelaskan dengan baik kepada mereka, kemudian menerangkan yang benar dari sikap yang seharusnya dan menyanggah kerancuan-kerancuan yang menjadi rusak pemikiran mereka sehingga menimbulkan sikap yang mereka keluar dari barisan Ali radhiyallahu taala anhu. Maka dengan sikap Ibnu Abbas ini, dengan ingin mendamaikan mereka, ternyata banyak di antara mereka yang sudah keluar dari barisan Ali, kemudian dia bertobat dan kembali kepada Islam dan juga menjadi baik keislamannya. Subhanallah. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kisah yang perlu kita menjadi contoh bagi kita, bahwa kalau kita berdebat dengan ada perselisihan dengan orang lain, kemudian maka harus sampai untuk berdebat, maka dorongan motivasi dari berdebat ini adalah dengan cara kita ingin mendamaikan mereka. Maka berikan alasan-alasan yang logis terhadap mereka, kemudian juga dengar dari mereka apa yang sejatinya mereka mengganjal dari pikiran mereka, lalu mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita bisa memberikan penjelasan dan mendamaikan mereka. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah diantaranya aplikasi contoh yang bisa kita aplikasikan dalam kaidah ini. Perdamaian itu adalah lebih baik. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.